Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang masuk pada pelajaran kedua dari bab al-at'imah wal ashribah. Dalam pembahasan fikih sebelumnya, yaitu pelajaran pertama, telah dibahas yang mana kesimpulan dari pelajaran pertama, hewan atau ikan yang di laut atau air tawar halal dimakan dengan syarat bersisik. Demikian pula telur ikan mengikuti jenis ikannya. Jika ikannya halal, maka telurnya pun halal untuk dimakan. Dan jika ikannya haram dimakan, maka telurnya juga haram untuk dimakan. Masalah hewan yang hidup di air itu tidak banyak perinciannya. Nanti masalah hewan yang di darat atau bar itu yang banyak perinciannya. Nah, masalah ikan intinya yaitu ikan yang bersisik dan golongan ribian atau udang itu halal untuk dimakan. Selain dari keduanya itu haram dimakan. Kenapa? Sebab ada riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihimussalam yang menjelaskan itu semua. Ada sebuah pertanyaan di sini, bagaimana jika kita ragu pada telur ikan? Ini ikan dari jenis yang bersisik yang halal dimakan atau ikan dari jenis yang tidak bersisik dan haram dimakan? Ragu. Jika kita ragu, maka tidak boleh kita memakannya. Dia atau kita wajib mencari tahu terlebih dahulu dari jenis ikan bersisik atau bukan. Selama kita ragu, haram dimakan. Kecuali kita telah mendapat kejelasan bahwa ikan itu adalah bersisik. Di dalam fikih ada istilah atau dalam kaidah fikih ada istilah yang disebut dengan sukul muslim, pasar muslim. Istilah ini bisa menjadi acuan sebagai tazkiyah, tazkiyah. Maksudnya apa tazkiyah? Yaitu disembelih atau ditangkap sesuai syariat. Dan istilah sukul muslim ini atau pasar muslim, ingat, istilah sukul muslim atau pasar muslim bukan sebagai patokan atau acuan ini jenis hewan yang halal atau bukan. Maksudnya bukan seluruh hewan yang ada di pasar muslim dihukumi halal semua. Tidak demikian, harus dibedakan. Kita harus membedakan dua permasalahan yang berbeda. Nah, sedangkan ada istilah yang satunya atau istilah lain dalam fikih yang disebut dengan yadul muslim atau tangan muslim. Sebagai tanda bahwa hewan itu telah disembelih sesuai syariat. Itu saja. Jadi istilah yadul muslim atau tangan muslim hanya sebagai tanda bahwa hewan itu telah disembelih sesuai syariat. Itu saja. Bukan untuk menentukan ini hewan halal atau haram. Jadi tidak boleh kita itu menghukumi semua ikan yang ada di pasar muslim halal dimakan. Tidak demikian. Jadi ada istilah yang disebut dengan sukul muslim, pasar muslim. Ada juga yang disebut dengan yadul muslim. Kedua istilah dalam kaidah fikih yang keduanya berbeda. Nah, itu bisa dipelajari, bisa ikhwan akhwat sekalian rujuk atau telaah di dalam masalah qawaidul fikih. Ada juga masalah lain yang menjadi pertanyaan
bagaimana hukum menjual seperti kepiting, kerang, dan sejenisnya, dan ikan yang tidak bersisik. Hukumnya boleh. Tidak semua yang haram dimakan haram untuk dijual. Ya, tidak semua yang haram, yaitu haram dimakan, haram untuk dijual. Jadi sekali lagi, tidak semua yang haram dimakan haram untuk dijual, kecuali hanya 4 saja. Khomer, bangkai, babi, dan anjing. Dan anjing pun di sini ada pengecualian. Kalau dia anjing soid, anjing pemburu yang sudah dilatih, nah itu boleh untuk diperjualbelikan. Hanya itu saja jenis anjingnya. Jadi anjing yang sudah terlatih boleh untuk diperjualbelikan. Nah, keempat ini, yaitu keempat khomer, bangkai, babi, dan anjing, itu haram untuk diperjualbelikan. Masalah bangkai di sini, yaitu masalah dari keempat tadi, masalah bangkai, masuk semua kategori hewan. Maksudnya, yaitu semua bangkai itu diharamkan diperjualbelikan. Nah, dalam masalah ini bangkai, yaitu Ayatullah Sistani mengatakan ada pengecualian pada hewan yang tidak mengalir darahnya, atau yang disebut laisa lahu nafsun sa'ilah. Jadi Sistani mengatakan bangkai ada pengecualian dalam masalah bangkai, yaitu hewan yang tidak mengalir darahnya seperti bangkai ikan dan lain-lainnya, selama diperuntukkan untuk makanan ternak boleh diperjualbelikan. Itu selama untuk atau diperuntukkan untuk makanan ternak boleh diperjualbelikan. Nah, masalah hewan laut atau hewan yang hidup di air, baik air laut atau air tawar, selesai. Sekarang Al-Fakir masuk pada pembahasan hewan-hewan darat, bar. Dan di sini ada dua golongan atau kategori hewan, yaitu hewan buas, wahsy, dan hewan jinak, ahliyah. Hewan jinak atau ahliyah di sini ada 3 bagian. Selain dari jenis burung atau tuyur. Selain dari jenis burung atau tuyur. Hewan jinak di sini ada 3 jenis biasanya ya. Biasanya dimakan tapi tidak ditunggangi. Ada juga biasanya tidak dimakan tapi ditunggangi. Yang biasanya dimakan yaitu onta, sapi, kambing. Dan setiap dari hewan yaitu onta, sapi, dan kambing itu masing-masing ada 2 jenis. Nah, dalam bab zakat itu disebutkan, bisa dirujuk dalam kitab bab zakat ya. Dan bisa juga dirujuk di kamus dari istilah onta yang umur sekian, kambing, dan lain sebagainya. Itu bisa dirujuk di kamus atau di bab zakat. Nah, ketiga jenis hewan ini, sapi, kambing, dan onta, merupakan hewan yang halal dimakan. Ada juga hewan yang ditunggangi atau sebagai hewan hiasan saja, atau seperti hewan untuk gagah-gagahan seperti kuda, keledai. Apakah boleh dimakan? Jelas boleh, tapi makruh. Ada sebagian kelompok atau segelintir ulama yang mengharamkan keledai. Mereka juga ketika mengharamkan berdasarkan riwayat yang mana kandungan riwayatnya itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan keledai itu pada saat peperangan Khaybar. Tapi menurut Ahlul Bait, keledai halal untuk dimakan, hanya saja makruh. Di sini di dalam kitab Al-Minhajus Shalihin ya, disebutkan juga yaitu masalah hewan jinak
dan halal dimakan itu terdiri dari kambing, sapi, onta. Dan yang dimakruhkan itu seperti keledai, kuda, dan jenis-jenisnya. Dan juga yang diharamkan itu seperti babi, kucing, dan jenis dari keduanya. Dan adapun hewan buas, wahsy, yaitu ada dua bagian. Hewan buas yang dihalalkan dan hewan buas yang diharamkan. Hewan buas yang dihalalkan itu seperti kijang, kambing, dan sapi gunung, yaitu kambing dan sapi gunung maksudnya. Jadi sedangkan hewan buas yang diharamkan itu adalah hewan buas yang bercakar, seperti singa, macan, harimau, dan jenis. Jadi sekali lagi, ikhwan dan akhwat, hewan buas itu ada dua. Hewan buas yang dihalalkan seperti kijang, kambing, dan sapi gunung. Itu kan ada jenis-jenisnya. Dan ada juga hewan buas yang sudah kita ketahui buas, bercakar, bertaring. Nah itu diharamkan seperti singa, macan, harimau, dan sejenis.